Jamaah Islam Itu Indah, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini adalah jauhi virusnya bukan orangnya. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita simak dulu ada tayangan yang perlu kita perhatikan. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah ya, mungkin ini kita lihat salah satu dari standar operasi prosedur ya untuk bicara masalah tentang menangani jenazah dari COVID-19. Ternyata memang mereka ini udah standarnya dan sangat rapi sekali. Tapi pertanyaannya mungkin buat Ustadz Ahmad Khan nih, ini bagaimana sikap para sahabat nih, Nabi dan Rasulullah juga ya, mungkin pada di zaman dahulu ini apabila terdapat seseorang yang terjangkit penyakit menular di sekitar mereka. Lalu ketika menghadapi peperangan atau wabah, cara pemakamannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui yang pertama bahwasanya di dalam Islam ini diterangkan faslun alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Ada 4 hal atau 4 perkara yang wajib dan menjadi hak mayit ketika meninggal dunia. Yang pertama adalah dimandikan, lalu kemudian dikafankan, lalu kemudian disalatkan, lalu kemudian dikuburkan. Ini apabila mayit tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di zaman sekarang. Ini kan kalau kita perhatikan yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara proses pemakaman dan memandikan jenazah yang memang teridentifikasi ataupun memang dia adalah pasien yang memang wafat karena corona, ya. Bagaimana caranya? Perlu kita ketahui terlebih dahulu yang pertama, di dalam hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, man mata ala ta'un fahuwa syahid. Siapa orang yang meninggal dunia disebabkan karena penyakit ta'un atau wabah penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular, maka orang yang meninggal dalam keadaan kena wabah tersebut, maka dihukumi matinya mati syahid. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahli tauhid, maka apabila terserang yang namanya wabah penyakit, diantaranya adalah corona yang sekarang terjadi, maka mereka dihukumi matinya syahid. Syahid ini adalah kabar gembira, maka kasih tahu kepada keluarga-keluarga mereka yang memang ada keluarganya yang terserang penyakit corona lalu akhirnya meninggal dunia, maka kabarkan bahwa mereka hakikatnya adalah syahid. Orang yang syahid maka mereka adalah orang-orang yang punya kemuliaan, kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau sudah paham ini, insya Allah ke bawahnya lebih jelas. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa jenazah di dalam Islam ataupun mayit yang ketika mereka meninggal dunia maka tidak dimandikan. Ya, di antaranya adalah orang yang syahid. Orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala maka mereka tidak dimandikan, mereka dikuburkan, ya. Lalu kemudian disolatkan enggak Ustaz? Disolatkan. Disolatkan ya. Disolatkan. Perlu diketahui bagaimana hukumnya sekarang orang yang terkena penyakit corona ataupun wabah penyakit lainnya yang berbahaya atau menular. Di dalam fikih sendiri dijelaskan, ada orang-orang yang memang tidak dimandikan jenazahnya, ya. Contoh yang pertama, apabila ini mayit adalah mayit yang memang apabila dimandikan jenazahnya bisa menyebabkan tubuhnya semakin hancur. Seperti orang yang mati mungkin hangus terbakar, kena kebakaran. Kan kalau dimandikan maka jasadnya akan hancur, ya, rusak jasadnya. Maka tidak usah dimandikan. Begitu juga jenazah orang yang apabila dia meninggal dunia, misalnya yang meninggal adalah perempuan. Tidak ada perempuan yang memandikan jenazahnya, yang mahramnya, ya.
Lalu kemudian atau jenazah laki-laki, tidak ada laki-laki yang mahramnya untuk memandikan, tetapi adanya orang lain yang memang bukan mahramnya, maka ini pun tidak dimandikan, ya, hanya ditayamumkan saja. Ini juga berbeda pendapat. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, Imam Romli menyatakan bahwasanya kalau memang tidak ada yang memandikan, ya, kecuali adanya adalah yang lawan jenis, ya, ataupun yang bukan mahramnya, maka lebih baik ya jangan dimandikan, tayamumkan saja kata Imam Tayamum Romli. aja. Tayamumkan saja. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Hajar, ya, maka tetap, ya, kalau kata Imam Romli tidak ditayamumkan. Kata Imam Romli tidak ditayamumkan, tapi kata Imam Ibnu Hajar tayamumkan. Nah, berarti prosesnya apa? Kalau seandainya dia ditayamumkan, maka dia disolatkan. Tapi kalau dia tidak ditayamumkan, maka dia tidak disolatkan. Nah, nih. sekarang orang yang kena penyakit corona ini Ah. kan memang sudah jelas, ya, tim medis mengatakan ini berbahaya. Ahlinya menyatakan bahwa ini sesuatu yang memang tidak boleh ada kontak fisik dengan mereka walaupun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Maka kita ikuti prosedur yang ada, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan. Lalu kemudian tidak perlu yang namanya disolatkan, ya, lalu kemudian kuburkan saja. Ya, tapi kalau memang mau ditayamumkan, boleh-boleh saja. Ya kalau tadi kita lihat dari tayangan tadi sepertinya disolatkan ya. Iya. Nanti buat keluarga kan ngerasa nggak puas nih. Bisa nggak dia sholat di rumah gitu ya kan? Boleh, untuk dia jenazah boleh ini ya? kerjakan sholat di rumah, Sholat goib. namanya sholat goib. Wah, Ya, tapi ini biar jelas seandainya dia tidak dimandikan, ya, dia tidak yang namanya ditayamumkan, tidak disolatkan, maka kasih kabar gembira dengan apa yang Nabi sampaikan, fahuwa syahid, maka dia adalah orang yang syahid. Masya Allah. Jelas sudah itu di situ. Ya. Jadi kalau seandainya memang tidak disolatkan, jadi sudah dianggap syahid, ini nggak ada masalah Nggak gitu ada ya. masalah. Insya Allah mudah-mudahan ini memang semuanya yang sudah meninggal ini, yang terpapar virus corona ini syahid hukumnya ini Masya Dan Allah perlu luar biasa. diketahui karena menyelamatkan kehidupan itu lebih utama ketimbang kita menjalankan proses yang namanya pemakaman jenazah tersebut dengan memandikan, Ya. dengan mensolatkan, mengkafankan. Oke. Karena kan hukumnya fardu kifayah. Betul. Tapi menyelamatkan nyawa, kehidupan hukumnya wajib. Ini jelas nih udah ya. Ya. Ini Masya Allah nih luar biasa nih. Mudah-mudahan juga buat yang nonton juga jelas nih bicara masalah tentang bagaimana pemakaman dari orang-orang yang terpapar dengan virus corona atau COVID-19. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Instagram nih. Untuk Ustadz Syam nih. Assalamualaikum Ustadz. Ya saya sakit Waalaikumsalam hati warahmatullahi banget. wabarakatuh. Saya sakit hati banget jadi ayah saya itu tim medis yang membantu merawat pasien corona. Sebagai anak jujur stres karena ayah nggak bisa pulang ke rumah. Aduh sedih, bacanya jadi sedih ya. Belum lagi tetangga sekitar yang